Halo Sobat Colai, awali harimu dengan semangat ceria dan secangkir kopi hitam dan juga pisang goreng. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Manhwa Apotheosis. Langsung aja yuk kita gas. Setelah pertarungan Zen dengan si kampret itu, akhirnya Zen pun dapat melihat adik perempuannya yang sedang disegel di atas gunung berapi. Pada esok harinya, Zen pun bersama teman-temannya pergi menemui salah satu temannya yang memiliki tempat pelelangan. Karena rekannya ini merupakan salah satu tuan muda bangsawan, ia pun memberikan suatu akses khusus kepada Zen untuk melihat rumah pelelangan. Di sana juga, Zen pun berencana kepada rekannya dan ia mengatakan kalau ia memiliki suatu benda yang kira-kira dapat dilelang juga, yaitu kristal manticore. Dan Zen pun akhirnya dibawa bertemu dengan seorang petugas pelelangan. Dan kristal manticore yang dimiliki oleh Zen dinilai kira-kira akan mendapatkan harga sekitar 30.000 kristal kotak nantinya. Dan tak lama setelahnya, acara pelelangan pun resmi dimulai. Pada pelelangan pertama, melelang suatu buku seni bela diri, dan buku itu mendapatkan tawaran sekitar 20.000 kristal box yang dibid oleh salah satu putra ketiga keluarga Zugi. Tapi ternyata ada seseorang yang menaruh harga lebih tinggi, yaitu sekitar 22.000. Dan tentu saja, hal itu membuat putra ketiga Zugi ini pun tidak terima. Ia meminta kepada gadis yang saat ini bersama dengan dirinya untuk pergi menuju orang yang melakukan bid itu, agar orang itu tahu siapa yang sedang ia lawan. Tak lama setelahnya, ada seorang gadis cantik yang datang menghampiri Zen. Gadis ini pun meminta agar Zen untuk tidak bermain-main dengan tuan muda miliknya. Tapi di sini Zen pun tidak peduli dengan hal itu. Ia mengatakan ia tidak peduli dengan keluarga Zugi. Bahkan Zen pun juga menghinanya. Yang tentu saja hal itu membuat gadis ini murka. Tapi di sini Zen pun memperingatkan kalau mereka ini sedang berada di acara pelelangan. Jika ingin bertarung, maka ayo kita bertarung di atas ranjang. Di lapangan. Mendapatkan respon yang menyebalkan membuat gadis ini pun kembali ke arah tuan mudanya dan ia melaporkan apa yang terjadi di sana. Dan tuan muda keluarga Zugi ini pun juga tidak ambil pusing, ia akan langsung menghampiri Zen agar Zen tahu dengan siapa ia bermain-main. Tapi setibanya di depan Zen, si kampret ini malah mendapatkan respon yang sangat menyebalkan dari Zen. Bahkan Zen pun menantangnya untuk bertarung jika memang si kampret ini mau cari ribut dengan dirinya. Tapi si kampret ini pun tidak ingin berkelahi dengan Zen di luar wilayah keluarga Zugi. Dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Kembali ke acara pelelangan. Kali ini benda yang dilelang adalah cairan Tian Yan, yang merupakan cairan sakti yang dapat meningkatkan kemampuan senjata jika ia diteteskan oleh cairan ini. Dan di sini Zen pun cukup terkejut dengan cairan itu, karena ia tahu cairan itu sama seperti cairan yang ia miliki. Cairan yang berasal dari dengkulnya. Dan ternyata cairan itu merupakan cairan yang sama yang digunakan Zen untuk melebur senjata metafisik miliknya. Dan ternyata cairan itu bernilai sangat mahal, yaitu sekitar 120.000 kristal box. Zen pun sempat berpikir jika ia menjual cairan-cairan itu, ia akan menjadi kaya raya hanya dengan cara instan. Setelah acara pelelangan selesai, Zen pun mendapatkan uang dari kristal manticore yang ia lelang. Dan ia pun langsung pergi menuju pavilion Kinji untuk membeli senjata-senjata. Tapi ternyata di sana Zen pun tidak dilayani dengan ramah karena Zen ingin memborong semua senjata yang ada di sana. Ya, walaupun Zen memiliki uang, tapi Zen tidak memiliki penampilan seperti orang kaya. Tapi ketika Zen mengeluarkan token miliknya, di sanalah barulah para pelayan ini sangat ramah kepada Zen. Bahkan kepala toko pun datang langsung dan menyambut Zen dengan sangat-sangat sopan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jika kalian ingin dilayani dengan maksimal, maka jadi kaya. Jangan gembel. Oke, lanjut. Pada malam harinya, Zen pun melebur semua senjata yang ia beli dan ia menggunakan api hitam untuk membuat suatu cairan Tian Yan. Dan cairan itu bukanlah Zen jual, tapi ia gunakan untuk mengaktifkan sisik naga miliknya. Karena ingat, Zen memiliki kodam naga.
Beberapa hari kemudian, instruktur cantik ini pun mengumpulkan para murid-muridnya untuk belajar bagaimana cara menghadapi siluman. Di sana, ia pun memanggil suatu siluman kelas menengah untuk melatih para murid-muridnya ini. Di sini, para murid hanya perlu masuk ke dalam suatu lingkaran yang ada di sana yang telah ia siapkan dan mencoba bertahan dari tekanan yang dikeluarkan oleh para siluman. Semakin dekat, maka akan semakin kuat tekanan itu. Zen yang merupakan murid kedua yang mencoba latihan itu, ia pun tidak main-main. Ia datang mendekati dan lebih dekat lagi. Hingga akhirnya Zen pun dapat merasakan tekanan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh siluman itu. Tapi sesuai dengan instruksi dari masternya, kalau ia tidak boleh takut, Zen pun membulatkan tekadnya untuk melangkah lebih dalam lagi. Posisi Zen yang terlalu dekat dengan siluman itu membuat siluman itu pun dapat memberikan suatu raungan keras kepada Zen, yang membuat Zen pun menjadi jengkel dan ia langsung menyiapkan tinjunya dan BAM! Terjadilah suatu ledakan yang membuat siluman itu langsung tewas seketika. Dan Zen pun langsung dimarahi oleh instrukturnya. Ia meminta agar Zen untuk mendekatinya saja dan bukan mengeksekusi siluman itu. Karena siluman itu cuma ada satu dan Zen telah mengeksekusinya, maka murid-murid yang lain pun tidak dapat kebagian untuk latihan kali ini. Keesokan harinya ada keramaian di alun-alun kota. Di sana ternyata ramai karena akan diadakan acara percobaan pemburuan siluman dan acara itu akan segera dimulai. Di dalam hutan tempat pemburuan siluman, tepatnya di hutan Changwu, para murid-murid puncak letik ini sedang berkumpul. Tapi tiba-tiba salah satu murid yang ada di sana itu pun mengeluarkan suatu aura yang sangat aneh yang berasal dari tubuhnya. Dan tubuhnya pun juga mulai berubah menjadi sosok monster hijau. Dan monster ini pun juga mengatakan kalau daging manusia itu sepertinya sangat enak. Siluman ini juga memanggil anak-anak buahnya yang ternyata selama ini sudah mengincar mereka. Dikelilingin oleh para siluman membuat mental bertarung para murid-murid ini pun langsung goyah. Di sini Zen pun mengambil perannya. Ia membakar semangat rekan-rekannya itu. Dengan modal semangat boostingan dari Zen, membuat para murid-murid ini mulai berani untuk bertarung dengan para siluman. Akhirnya mereka pun dapat bertarung dengan para siluman-siluman itu. Walaupun hanya dapat mengalahkan para kroco-kroconya saja, tapi tidak dengan bos siluman ini. Mini boss dari monster ini pun cukup kuat, bahkan setelah ditebas berkali-kali, tetap saja ia tidak mempan. Bahkan Zen juga telah mengeluarkan belati kecilnya, dan ia juga melepaskan tinjunya yang sudah dilapisi ki, tapi tetap saja hal itu tidak berguna. Bahkan Zen pun harus terpental setelah terkena serangan yang ia lepaskan sendiri. Melihat Zen yang sudah terkapar di bawah sana, siluman ini pun langsung datang menghampiri Zen untuk segera mengeksekusinya. Tapi di sini Zen pun dapat menghindari serangan itu, tapi tidak dengan serangan kedua yang dilepaskan oleh siluman itu. Karena memang siluman ini ternyata melepaskan suatu duri dari dalam tubuhnya yang melesat sangat cepat dan mengenai Zen, yang membuat kini Zen pun harus tertancap duri itu di batang pohon. Zen yang tertancap di pohon dan akan dieksekusi, ia pun langsung memanggil belatinya kembali dengan menggunakan sihirnya. Belati yang dipanggil Zen dengan sihir itu berhasil mengalihkan perhatian dari para monster itu. Dan melihat monster itu sedikit lengah, Zen pun langsung menggunakan duri spiritnya untuk menembus tengkorak monster itu. Dan untuk memastikan kalau monster itu akan benar-benar tewas, Zen pun juga menerjangnya dengan menggunakan duri monster itu yang ia comot dan langsung menghantamkannya. Setelah pertarungan itu, Zen pun dan kelompoknya melanjutkan perjalanannya karena mereka pun merasa kalau di tempat itu sudah tidak aman lagi. Tapi di dalam perjalanan mereka pun tiba-tiba disergap dan diserang oleh ribuan jarum-jarum kecil. Rekannya Zen pun berusaha mati-matian untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Tapi berbeda dengan Zen, ia santuy-santuy saja karena ia merasa jarum kecil ini hanyalah jarum karena tidak begitu berguna kepada dirinya. Dan ternyata serangan jarum itu dilepaskan oleh murid cantik dari puncak Yunu.
Mereka pun mengira kalau yang datang dan mendekati mereka itu adalah kelompok siluman. Mereka pun sangat waspada karena mereka sebelumnya harus bertemu dengan jenderal-jenderal siluman atau mini boss lah, yang seperti Zen lawan sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersama-sama menghadapi para siluman, karena memang kondisi kelompok mereka ini tidak dalam kondisi full squad. Keesokan harinya, Zen dan kelompoknya dari puncak Yunu ini mereka pun berjalan menemukan ada suatu pertarungan lain di depan sana. Ternyata saat ini ada kelompok lain yang sedang bertarung dengan para jenderal siluman. Murid itu pun terlihat cukup gagah dan juga hebat dalam bertarung dalam menghadapi monster-monster itu. Ia cukup hebat bukan cuma bertahan, tapi ia juga cukup hebat dalam bertarung dan menekan monster itu hingga monster itu sedikit kewalahan saat harus menghadapinya. Melihat pertarungan itu, Zen dan kelompoknya pun mencoba membantu pertarungan itu. Zen yang terluka, ia pun dibantu oleh gadis cantik ini untuk menghadapi satu jenderal monster itu. Di sini gadis cantik itu pun ternyata menggunakan senjata sihir yang dapat mengeluarkan naga api. Tapi serangan yang dilepaskan gadis cantik itu malah membuat dirinya menjadi perhatian para monster, yang pada akhirnya ia malah dicomot oleh para monster. Zen yang mencoba menyelamatkan gadis itu, ia pun dihadang oleh monster lainnya. Tapi tiba-tiba monster itu pun langsung terpenggal, dan ternyata hal itu dilakukan oleh pria ini. Dan ia meminta agar Zen segera pergi untuk menyelamatkan gadis itu dan menyerahkan semua yang ada di sini kepada dirinya saja. Zen yang mengejar monster itu tiba-tiba ia merasakan aura yang sangat kuat di tempat ini, karena ternyata saat ini Zen digiring menuju sarang mereka. Dan di tempat ini juga Zen pun dikepung dari segala sisi oleh para monster-monster. Di sini Zen pun tahu kalau ini akan sangat kesulitan jika ia harus bertarung satu lawan satu. Jadi saat ini Zen pun membentangkan tangannya dan ia mulai berputar-putar hingga terbentuklah suatu angin puting beliung. Dari putaran angin itu ia pun melepaskan belati kecilnya, dan dengan bantuan putaran itu akan membuat belati kecil itu dapat menembus para monster-monster itu. Serangan Zen ini memang cukup kuat dan dapat mengeksekusi beberapa monster, tapi hal itu tentu saja tidak cukup karena memang saat ini Zen berada di sarang monster. Bahkan juga ia harus terluka ketika ia terkena duri-duri yang dilepaskan oleh para monster lainnya. Zen yang terluka cukup parah, ia pun masih mampu menghindari serangan terakhir yang akan mengincar nyawanya itu. Di sini Zen pun tahu kalau ia akan segera tewas jika terus seperti ini. Hal itu pun memaksa agar Zen dapat memaksakan tubuhnya dengan truki miliknya. Kini Zen pun kembali mencoba menerjang monster itu. Walaupun dirinya juga terkena serangan duri monster itu, ia tetap memaksakan tubuhnya dan juga melepaskan truki miliknya ke arah monster itu, yang membuat monster itu pun langsung hangus seketika. Di sini, walaupun Zen dapat mengalahkan 3 hingga 5 monster, tapi tetap saja jumlah monster yang ada di tempat ini terlalu banyak, yang membuat dirinya tidak dapat bertahan lagi. Melihat Zen sepertinya diambang kematian membuat gadis cantik ini pun sangat histeris. Ia mencoba melawan menggunakan jarum-jarum sihir miliknya, tapi tetap saja hal itu tidak berguna. Ketika Zen akan dicolok oleh monster itu, tiba-tiba ada suatu serangan yang menembus tengkorak monster itu. Dan ternyata di atas mereka juga saat ini ada ribuan pedang Qi yang menghujani para monster. Dan ternyata kekuatan dahsyat itu dilepaskan oleh gembel ini, yang bernama Zhu Fei Hang, yang merupakan paman dari si gadis cantik Qian Ning. Gadis cantik ini pun sangat panik dengan kondisi Zen, tapi pamannya pun santuy saja. Ia memberikan suatu trik akupuntur kepada Zen dan membawa Zen menuju kota terdekat untuk beristirahat. Setelah beberapa hari, Zen pun terbangun dari tidurnya dan di hadapannya kini ada seorang gadis cantik yang ternyata ia adalah Qian Ning. Zen pun bertanya mereka berada di mana saat ini, dan Qian Ning pun memberitahu kalau mereka berada di kota. Qian Ning mengatakan kalau di kota ini juga ada suatu portal yang membuka di antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia siluman. Dan tak lama setelahnya ada beberapa orang yang datang untuk menemui Zen, karena memang mereka mendapatkan kabar kalau Zen sudah siuman dari pingsannya.
Tapi tiba-tiba ada suatu gemuruh keributan yang ternyata hal itu berasal dari para siluman yang mencoba menyerang kota. Para siluman yang mencoba menyerang mereka pun dapat ditahan oleh para pasukan penjaga kota dan kondisi kini mulai kembali kondusif. Mereka yang sedang berkumpul di depan tempat Zen dirawat, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menyari Zen. Dan ternyata ia adalah si kampret ini, yang merupakan putra pertama keluarga Zugi, yaitu Zugi King Yun. Si kampret ini sangat geram dengan Zen karena Zen sudah menyinggung keluarga Zugi. Dan ia juga sebagai tuan muda keluarga Zugi, ia ingin mengeksekusi Zen. Tapi tindakannya itu pun langsung dihalang-halangi oleh para murid lainnya. Bahkan si gadis cantik ini pun melepaskan suatu serangan naganya yang terlihat cukup kuat ke arah si kampret itu. Si kampret ini yang mencoba mengeksekusi Zen dan dihalang-halangi membuatnya sangat kesal. Dan ia ingin menyerang gadis cantik itu dengan menggunakan pisau kinyai. Tapi serangan itu pun langsung dihalangi oleh Zen. Bahkan Zen pun dapat melakukan counter dengan cara melemparkan ki miliknya juga. Melihat serangan Zen yang sepertinya cukup kuat, si kampret ini pun mencoba melindungi tubuhnya menggunakan bariernya yang berasal dari artefak. Tapi di sini Zen pun tidak peduli dengan apa yang dibilang oleh si kampret itu. Zen pun cuma meletakkan telapak tangannya di barrier itu dan ia langsung melepaskan true ki miliknya dan membuat barrier itu langsung hancur seketika. Setelah barrier itu hancur, Zen pun langsung mencomot si kampret itu ke udara. Si kampret ini yang dicomot oleh Zen, ia meletakkan koyo cabai ke tangan Zen yang membuat kini Zen kehilangan kendali atas otot-otot yang ada di tubuhnya. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh si kampret ini untuk mencolok Zen dengan menggunakan pisau miliknya. Tapi Zen pun dapat melakukan counter dengan cara melepaskan duri spiritnya yang membuat si kampret itu pun langsung tersungkur ke tanah. Dan tak membuang kesempatan begitu saja, Zen pun langsung mengambil pisau milik si kampret itu dan mencolokkannya ke jantung si kampret itu. Hingga membuat si kampret itu pun langsung tewas seketika. Sungguh pertarungan yang tidak menarik. Melihat putra pertama keluarga Zugi dieksekusi oleh Zen, membuat salah satu jenderal pasukan yang ada di tempat ini mencoba mengeksekusi Zen dengan cara melepaskan serangan naga ke arah Zen. Tapi ternyata serangan itu pun dapat dikonter oleh serangan naga lainnya yang menimbulkan suatu ledakan yang sangat besar. Melihat serangan pertamanya berhasil dihancurkan, si kampret itu pun melepaskan naga lainnya ke arah Zen. Di sini gadis cantik ini pun tidak dapat lagi melindungi Zen, dan Zen pun tahu akan hal itu. Ia hanya melindungi dirinya dengan menggunakan tinjunya yang sudah dilapisi oleh true ki miliknya. Dan Zen pun menghantamkannya ke arah naga itu. Terkena serangan itu membuat naga ini pun terlihat tidak stabil dan sisik naga itu mulai perlahan-lahan berubah, sedikit demi sedikit menjadi hitam. Dan ketika sisik naga itu berubah seutuhnya menjadi hitam, di sini Zen pun dapat mengendalikan naga itu di bawah kendalinya. Dan di sini Zen pun menggunakan serangan naga ini untuk menyerang kembali si kampret itu. Melihat ada serangan naga, membuat si kampret itu pun juga melepaskan naga lainnya. Yang tentu saja hal itu membuat serangan naga ini pun saling bertarung satu sama lain. Tapi serangan naga yang dimiliki oleh Zen ini sedikit spesial. Ia tidak hancur, ia malah melebur yang membuat serangan naga si kampret itu pun kini tidak dapat terkendali dan malah dapat dikendalikan oleh Zen. Tapi sayangnya ketika Zen ingin mengeksekusi si kampret itu, si kampret ini pun tiba-tiba masuk ke dalam suatu barrier kotak yang tidak dapat ditembus. Dan ternyata barrier itu dilepaskan oleh seorang gadis cantik yang ada di atas sana. Dan ia adalah Yun Duo. Gadis imut ini terlihat tanpa ekspresi. Ia juga memasukkan Zen ke dalam kubus itu dan ia ingin mengeksekusi Zen di tempat ini. Gadis imut ini ingin mengeksekusi Zen karena Zen telah membuat suatu keributan di tempat ini dan ia juga telah mengeksekusi penasihat kerajaan, yaitu putra pertama keluarga Zugi. Selain itu, Zen juga sudah mencoba untuk mengeksekusi seorang jenderal yang membuat Zen harus dijatuhi hukuman mati. Tapi para murid-murid yang ada di sini mereka pun datang dan mencoba melindungi Zen dengan mengatakan kalau tindakan Zen ini hanyalah tindakan pelindungan diri. Dan jika memang mau menghukum Zen, maka gadis itu harus membawa Zen ke pengadilan untuk penyelidikan. Karena gadis itu sebelumnya mengatakan kalau ia akan mengeksekusi Zen atas dasar hukum.
Dan terlihatlah gadis imut ini sepertinya sedikit tell me. Walaupun ia sangat kuat, ia mengatakan kalau apa yang dikatakan para murid-murid itu sepertinya benar adanya. Dan tindakan dirinya yang ingin mengeksekusi Zen itu merupakan suatu tindakan yang salah. Dan kini ia pun langsung membawa Zen menuju rumahnya. Setibanya di rumahnya, gadis imut ini pun tetap mengurung Zen di dalam kubus. Dan saat ini gadis ini pun akan pergi mandi sebelum ia pergi mengadakan pertemuan dengan para dewan tentang kejahatan Zen. Tanpa basa-basi, gadis imut itu pun langsung melepaskan bajunya dan membasuh tubuhnya di hadapan Zen. Setelahnya, gadis itu pun membawa Zen menuju para dewan. Di sana, gadis itu pun mengatakan kalau Zen telah berbuat kriminal dengan cara mengeksekusi putra keluarga Zugi. Tapi para dewan pun yang ada di sana tidak peduli dengan masalah kecil itu. Karena saat ini bersamaan sedang terjadi suatu penyerangan oleh para monster-monster siluman. Jadi mereka pun akan membahas masalah itu nanti saja. Para dewan-dewan ini tidaklah sama dengan para jenderal prajurit yang sangat lemah, karena memang mereka ini adalah orang-orang terkuat yang ada di kota ini. Dan saat ini juga mereka pun langsung terbang ke arah para monster-monster itu, dan mereka juga langsung berhadapan dengan 4 raja siluman. Dan di sini Zen pun ternyata juga dibawa oleh gadis imut itu ke dalam suatu pertarungan yang akan mereka hadapi. Dan selesailah alur cerita Apotheosis part keempat kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!